Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siska Fitria. Saya mahasiswa Universitas Islam Darussalam Ciamis, program studi Pendidikan Agama Islam semester 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya kemarin mengenai pengembangan kurikulum di MTS Nagara Page. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya MTS Nagara Page itu berada di Desa Nagara Page, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, yang sudah berdiri sejak tahun 1968. Nah, kurikulum yang digunakan saat ini di sekolah tersebut ialah kurikulum berbasis cinta, yang mana kurikulum berbasis cinta ini masih bagian dari kurikulum Merdeka yang menggunakan pendekatan deep learning. Kemudian di Kementerian Agama itu dikembangkan lagi menjadi kurikulum berbasis cinta, yang mana harus ada cintanya. Ya, jadi ada panca cinta ataupun 5 cinta yang harus diintegrasikan ataupun yang harus bisa diimplementasikan. Yang pertama, cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Yang kedua, cinta diri dan cinta sesama manusia. Yang ketiga, cinta ilmu. Yang keempat, cinta lingkungan. Dan yang terakhir, cinta tanah air. Baik, hasil analisis kemarin yaitu mengenai pengembangan kurikulum, tentang komponen kurikulum terlebih dahulu, mulai dari tujuan kurikulum, isi materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, proses pembelajaran, dan juga yang terakhir evaluasi kurikulumnya. Nah, yang pertama, tujuan kurikulum. Jadi madrasah ini berupaya untuk tidak hanya meningkatkan cerdas akademiknya saja, tetapi juga bisa mampu membentuk akhlak yang baik dan juga dikaitkan dengan 5 cinta tadi. Contohnya dalam pembelajaran fikih, tata cara ibadah. Nah, jadi siswa itu harus sampai bisa bagaimana ibadah yang benar dan juga dikaitkan dengan cinta kepada Allah. Jadi diberi pemahaman mengenai bahwasanya ibadah itu sudah masuk ke dalam cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua mengenai isi materi pembelajaran. Jadi materinya itu masih mengacu kepada nasional, tetapi dalam implementasinya, dalam menjelaskannya, dalam memahamkannya itu diberi pemahaman untuk bisa menerapkan 5 cinta tadi. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran. Nah, metodenya itu hasil analisis para guru bahwasanya siswa-siswi MTS Nagara Page ini lebih aktif jika menggunakan metode yang berbasis teknologi, karena mungkin ya sekarang juga Gen Z ataupun Gen Alpha, jadi lebih suka teknologi menyesuaikan perkembangan zamannya. Guru-guru juga salah satunya yaitu menggunakan ceramah, PJBL, dan juga lain-lain. Kemudian proses pembelajaran. Nah, proses pembelajarannya itu sudah mengacu ke berpusat pada siswa, meskipun masih tradisional ya, tetapi ya sudah mulai menggunakan proses pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Kemudian yang terakhir mengenai evaluasi kurikulum. Jadi evaluasi ini guru tidak hanya melihat bagaimana nilai siswa, tetapi juga guru itu melihat program-program apa saja yang sudah terselesaikan dan juga yang belum nantinya. Kalau misalkan yang belum terselesaikan, itu diperbaiki di tahun berikutnya. Kemudian mengenai prinsip pengembangan kurikulum yang dipakai di Madrasah Sanawiyah Nagara Page, itu ada 3. Yang pertama relevansi, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga kontinuitas. Yang pertama relevansi, ya pasti jelas, yaitu sesuai dengan kebutuhan siswa, relevan dengan keadaan siswa di sekolah tersebut. Kemudian fleksibilitas, yaitu fleksibel, jadi guru itu diberi kebebasan baik dalam memilih metodenya, proses pembelajarannya mau seperti apa, dan juga lain-lain. Kemudian yang ketiga kontinuitas, yaitu guru itu melakukan adanya pelatihan dan juga melakukan workshop. Misalnya workshop pengembangan kurikulum, ada juga dan lain-lainnya. Nah, dalam tahapan pengembangan kurikulum di MTS Nagara Page,
itu belum sepenuhnya sistematis seperti teori Hamalik, tetapi dalam praktiknya itu sudah melaksanakan beberapa hal penting, yaitu yang pertama mulai dari tahap awal, yaitu menganalisis kebutuhan siswa sesuai karakternya, kebutuhannya, dan juga sesuai tuntutan zaman. Kemudian yang kedua, tahap perencanaan, yaitu dengan cara guru itu membuat contohnya seperti modul ajar, program tahunan, program semesteran, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tahap pelaksanaan, yaitu bagaimana guru melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Yang terakhir, yaitu tahap evaluasi, yaitu bagaimana guru bisa melakukan evaluasi ataupun melakukan perbaikan secara berkala. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait model pengembangan kurikulum yang digunakan di Madrasah Sanawiyah Nagara Page, itu gabungan. Yang pertama model administratif, yaitu dari pemerintah, kemudian digabungkan dengan model partisipatif, yaitu melalui peran guru. Jadi setelah ada kurikulum dari pemerintah, kemudian guru-guru yang ada di sekolah itu ikut serta dalam mengembangkan kurikulum. Contohnya melalui MGMP, Musyawarah Guru, materi pembelajaran, dan juga melakukan workshop. Jadi guru itu aktif dalam ikut serta mengembangkan kurikulum. Baik, dari jenis dan konsep kurikulumnya, kurikulum yang dipakai di Madrasah Sanawiyah Nagara Page ini termasuk jenis kurikulum formal karena digunakan di secara resmi, yaitu di sekolah, kemudian sifatnya terbuka, juga termasuk kurikulum aktual yang mana yang kurikulum yang dilaksanakan. Kemudian model konsep kurikulumnya yaitu humanistik, yaitu menyesuaikan pengembangan karakter siswa, dan juga teknologis, yaitu memanfaatkan media teknologi. Kemudian guru itu sangat penting dalam mengembangkan kurikulum. Ya, yang pertama sebagai pelaksana kurikulum. Ya, tentu saja ya, kalau misalkan tidak ada guru yang mau melaksanakan kurikulumnya itu siapa. Kemudian yang kedua, sebagai pengembang dalam pembuatan modul ajar. Jadi guru itu diharuskan untuk membuat modul ajar sebelum melakukan pembelajaran agar punya pegangan ataupun punya panduan untuk melakukan pembelajaran. Kemudian yang terakhir sebagai evaluator pembelajaran. Jadi guru itu tidak hanya mengajar, tetapi juga ia harus bisa menilai dan juga memperbaiki dan juga mengevaluasi apa yang harus diperbaiki ke depannya. Namun dalam pelaksanaannya mengembangkan kurikulum itu ada beberapa tantangan. Yang pertama yaitu perubahan kurikulum yang sangat cepat. Jadi kurikulumnya itu misal yang satu belum terselesaikan, sudah ada kurikulum yang baru, seperti itu. Kemudian tantangan yang kedua itu pemahaman guru yang belum merata, yang tadi disebutkan, karena kurikulum yang ini belum paham ditambah kurikulum yang baru, jadi pemahaman guru terhadap kurikulumnya itu belum merata. Kemudian yang terakhir, karakter siswanya itu yang berbeda-beda dan juga harus disesuaikan dengan kurikulum. Alhamdulillah sudah ada solusinya. Yang pertama yaitu melakukan workshop dan juga pelatihan, mengikuti MGMP yang tadi ya, musyawarah guru mata pelajaran. Jadi guru dari tiap-tiap sekolah itu saling berinteraksi, berkomunikasi, saling sharing gitu ya yang terjadi di sekolahnya masing-masing itu. Dan pastinya setelah melakukan MGMP itu pasti ada pencerahan. Kemudian yang terakhir itu selalu melakukan evaluasi secara berkala. Jadi kesimpulannya, kurikulum di MTS Nagara Page ini alhamdulillah sudah berjalan dengan cukup baik dan juga adaptif sesuai dengan perkembangan zaman. Namun masih adanya perlu perbaikan dan juga penyesuaian secara berkelanjutan. Alhamdulillahirobbilalamin, presentasi mengenai pengembangan kurikulum di MTS Nagara Page sudah selesai. Saya atas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya, masih banyak kesalahan dan juga hilaf.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.